نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini ada yang sudah pernah kenal saya atau pernah ketemu? Belum. Baik. Kalau belum, saya akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ariza Rosa Selvina, asal dari Trenggalek. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas memimpin berdoanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami qina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raddi sidri ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum ibu menerangkan materi, ada yang sudah pernah mengetahui materi ibu hari ini tentang apa? Tentang toharoh. Kita berada di negara Indonesia. Di negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu kita harus mengetahui tentang toharoh atau bersuci. Toharoh menurut bahasa bersih atau membebaskan diri dari kuman ataupun kotoran ataupun najis. Sedangkan pengertian dari toharoh atau bersuci adalah mengangkat kotoran atau najis yang dapat mencegah sahnya sholat dalam bentuk kotoran atau najis yang menempel pada bagian badan, pakaian, dan tempat ibadah seorang muslim. Materi selanjutnya yaitu macam-macam najis. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Macam-macam najis yang pertama yaitu najis berat. Najis berat yaitu najis yang cara mensucikannya dengan 7 kali air atau dengan tanah yang bersih atau suci. Contoh najis berat ini adalah seperti tangan kita terkena air liur anjing. Seperti ini gambarnya. Anjing kita memberi makan
anjing, tangan kita terkena liurnya. Jadi kita harus mensucikan 7 kali dengan air dan dengan tanah. Sedangkan yang kedua yaitu najis sedang. Najis sedang adalah najis yang cara mensucikannya dengan air sampai hilang bau dan warnanya. Yang ketiga yaitu najis ringan. Najis ringan itu adalah najis yang cara mensucikannya dengan air. Contohnya air kencing bayi yang masih minum air ASI ibunya. Contohnya seperti ini. Gambarnya air kencing bayi seperti ini. Sedangkan yang keempat yaitu najis dimaafkan. Najis dimaafkan yaitu najis yang cara mensucikannya dengan air kalau najisnya itu kelihatan. Contohnya tangan kita terkena darah nyamuk, itu disucikan dengan air. Kalau tidak kelihatan darahnya, tidak apa-apa, tidak disucikan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Secara bahasa berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang harus bersuci. Itu dinamakan hadas. Hadas ada 2. Yang pertama yaitu hadas kecil. Hal-hal yang termasuk hadas kecil seperti ngentut. Seperti ini gambarnya, ini ngentut. Yang selanjutnya yaitu menyentuh kulit perempuan dan laki-laki yang sudah balik atau bukan muhrimnya. Yang ketiga yaitu tidur di tempat yang tidak tetap. Adapun cara bersuci dengan hadas kecil itu dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan yang kedua yaitu hadas besar. Hal-hal yang termasuk hadas besar, yang pertama bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan maupun keluar mani ataupun tidak. Yang kedua adalah orang yang mati. Yang ketiga adalah mengeluarkan darah haid dan nifas. Saya akan memperjelas sedikit tentang darah yang keluar pada wanita. Itu ada 3. Yang pertama yaitu darah haid. Adalah darah yang keluar pada saat kondisi sehat. Yang kedua adalah darah nifas, adalah darah yang keluar saat atau setelah hamil atau kosongnya rahim. Yang ketiga yaitu darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar melebihi batas haid
atau disebut dengan darah penyakit. Adapun cara untuk mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib atau janabah. Materi selanjutnya yaitu tata cara thaharah. Tata cara thaharah ada 3. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu adalah cara mensucikan dari hadas kecil dengan air. Itu dinamakan berwudu. Sedangkan tayamum adalah salah satu wudu, pengganti wudu atau mandi wajib dengan debu. Itu dinamakan tayamum. Sedangkan mandi wajib adalah mengalirkan air yang suci dan menyucikan ke seluruh tubuh dengan niat tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Itu dinamakan mandi wajib. Sedangkan hikmah melakukan thaharah, materi terakhir yaitu hikmah melakukan thaharah. Yang pertama yaitu orang hidup yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kuman dan kotoran. Hikmah yang kedua yaitu dapat dijadikan sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di WA atau berkomentar di YouTube itu. Untuk tugasnya saya share di grup WA. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.